Mafia HP ilegal terungkap akhir pekan lalu. HP dengan email ilegal maksud kami tersebar dan juga bisa ditemui dengan mudah oleh masyarakat. Bahkan kemungkinan ada yang bisa dibeli secara resmi. Total 191 ribu ponsel bakal dimatikan sebagai buntut dari terbongkarnya praktik email ilegal tersebut. Bagaimana cara cek email dan apa yang harus dilakukan jika ternyata email dari ponsel Anda ilegal? Kita akan membahasnya bersama pengamat keamanan sibervaksin.com, Alphonse Tanujaya. Selamat malam. Selamat malam, Reza. Ya, Pak, ini total ada lebih dari 191 ribu handphone dengan email yang ilegal yang akan segera dinonaktifkan. Sebenarnya apa saja dampak dari menggunakan telepon genggam dengan email yang ilegal? Pada prinsipnya sebenarnya email ini merupakan identifikasi perangkat seperti kalau di KTP itu seperti NIK-nya kita lah untuk membedakan dengan penduduk lain. Jadi email ini harusnya unik dan untuk mengidentifikasi perangkat. Nah, pemerintah kan melakukan identifikasi email memang waktu itu awalnya untuk memberikan keadilan bagi distributor produk yang resmi sehingga mereka tidak disaingi oleh black market. Kenapa? Karena black market masuknya kan nggak bayar pajak gitu loh. Nah, ya ini terjadi bahwa rupanya ada celah di mana database dari CIR itu tidak dijaga dengan baik. Hak untuk memasukkan email ini tidak diberikan kepada yang mengawasinya gitu loh. Jadi kan ada prosedurnya. Kalau udah melalui prosedur tertentu baru boleh masukkan email. Kelihatannya nih database-nya nih kurang bagus nih pengaturannya. Baik, Pak Alphonse. Tapi bagi kita sebagai pengguna, apa saja? Apakah ada kemungkinan keamanan dari data kita juga terancam dengan menggunakan email ilegal tadi atau seperti apa? Secara teknis tidak. Jadi secara teknis jika email diblokir atau tidak, email yang diblokir akan menyebabkan kita tidak bisa mengakses layanan dari operator. Hanya itu saja. Tetapi ya tentu menjengkelkan. Kita nggak bisa akses SMS, kita tidak bisa akses, tidak bisa ditelepon dan seterusnya. Jadi paling ya kita cuma bisa pakai wifi-nya aja gitu loh. Oke. Ya baik, itu saja sih dampaknya. Ya. Tidak bisa digunakan dengan semestinya begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari data yang diberikan oleh polisi ada lebih dari 191 ribu unit telepon genggam dan sebagian besar merupakan brand yang sama. Apakah memang brand tersebut lebih mudah digunakan ataupun menggunakan email ilegal atau memang pasar untuk black market atau pasar gelapnya justru lebih besar di sini? Ya karena sekarang katakan itu memang di iPhone dan market iPhone untuk yang second-nya itu masih harganya relatif lebih murah dan banyak yang masuk ke Indonesia. Tetapi mereka masuk tanpa melalui pendaftaran yang baik, tanpa melalui pembayaran pajak sehingga bisa menjual lebih murah dan konsumennya tidak tahu bahwa ini rupanya tidak didaftarkan dengan baik sehingga ketika mereka beli ya mereka menjadi korbannya ya. Jadi bagi kita jika kita ingin membeli telepon memang sangat disarankan belilah melalui distributor resmi sehingga Anda terhindar dari hal-hal seperti ini. Oke, Pak Alphonse, jika memang sudah terlanjur dibeli begitu, bagaimana cara mengecek atau memastikan bahwa email dari telepon genggam yang kita beli walaupun tadi secara bekas begitu ya, ini asli emailnya? Itu sebenarnya email semua itu asli. Tentu tidak ada yang palsu atau asli. Yang boleh mengakses apakah sudah didaftarkan atau tidak. Jadi cara cek itu bisa masuk ke Kemenperin atau Bea Cukai. Jadi ada situsnya, nanti silakan di Google. Nah, kalau andaikan perangkat Anda terblokir pun, Anda masih ada cara. Anda bisa mengecek ke Bea Cukai apakah ini masuk. Nah, Anda baru menyadari bahwa rupanya waktu masuknya nggak bayar pajak dan Anda harus bayar pajak. Di situ kuncinya kenapa bisa lebih murah. Jadi ya sebenarnya permainannya utamanya di sana lah. Mereka tidak membayar pajak merugikan negara, lalu masuk ke kantongnya pribadi. Bayangkan 191 ribu perangkat, kalau satu perangkat itu 500 ribu tinggal dikalikan saja memang miliaran kerugian negara yang diakibatkan oleh aksi ini ya. Oke, betul Pak Alphonse. Tapi berarti jika tadi dikatakan memang dicek ternyata emailnya tidak terdaftar, berarti ini bisa pulih kembali ketika kita sudah mendaftarkan pajaknya begitu?
Betul. Ya, pada prinsipnya kan email itu kita daftarkan untuk sebagai contoh begini, andaikan kita pulang dari luar negeri, kita bawa handphone, otomatis kan handphone kita tidak terdaftar emailnya. Kita Betul. bisa melaporkan ke Bea Cukai atau ke jalur yang resmi pemerintah bahwa ini aku beli handphone dari luar. Nah lalu oke, kamu berapa 10 juta nih, pajaknya berapa? Kamu bayar 1 juta, 2 juta. Oke, lalu diisi formulirnya, prosedurnya. Nah dari prosedur itu baru didaftarkan ke Kemenpar emailnya. Nah baru langsung ya kita bisa jalan. Sebenarnya prosedurnya seperti itu. Nah yang ilegal itu adalah waktu masuk mereka tidak mau mendaftar, masukkan secara black market, lalu meminta ada oknum yang memiliki akses ke database untuk memasukkan ini nomor-nomor ini, kamu masukin ini satu-satu nomor kamu dapat berapa, 50.000, 100.000 gitu loh. Mereka kan lakukan itu. Mungkin jumlahnya banyak kan, mereka rasanya wah aku dapat uang banyak. Padahal ya itu pelanggaran yang sangat berat. Oke, Pak Alphonse, tadi saya juga mengecek di sosial media, ternyata ada juga banyak akun nih yang menjual jasa buka blokir email yang tidak sah tapi mengatasnamakan Kemenperin begitu. Apakah ini juga berbahaya? Nah ini yang perlu menjadi pertanyaan gitu loh. Jadi kan dikatakan bahwa kalau orang jual jasa buka blokir email, itu lalu ada dari salah satu kementerian bilang, oh kita minta dari marketplace-nya untuk take down gitu. Itu sebenarnya pernyataan yang menurut saya agak lucu gitu. Lucunya kenapa? Karena harusnya yang ditindak itu kenapa bisa ada jasa unlock ini gitu. Artinya ada kebocoran dong. Kenapa kok malah di take down-nya di marketplace? Harusnya dicari. Seperti yang langkah ini udah benar. Dari kepolisian bertindak, cari siapa, ditindak. Sehingga marketplace nggak bisa lagi. Nggak ada lagi yang jual gitu loh. Jadi jangan seakan-akan, oh jangan dijual di marketplace aja. Ya, kalau gitu boleh dong dijual di black market atau dijual diam-diam. Nggak bisa. Jadi tindakannya nggak benar. Kurang tepat lah kalau gara-gara ada dijual di marketplace lalu kita minta di take down dari marketplace, tapi ya dijual di tempat lainnya lucu gitu. Jadi harusnya memang penindakan seperti ini yang sudah benar. Oke. Memang beberapa keywordnya yang digunakan tidak menggunakan kata secara utuh. Karena jika menggunakan kata secara utuh pasti akan kena blokir dari marketplace tadi. Tapi berarti bisa disimpulkan bahwa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penggunaan email yang nanti kemungkinan akan diblokir adalah dengan membeli telepon genggam secara resmi. Dan ketika belanja ataupun beli dari luar negeri itu harus membayar pajak ketika masuk di sini, betul ya? Betul, dan kita juga bisa mengecek. Jadi kalau kita beli yang resmi, kita kan takut dipalsukan atau nggak didaftarkan. Kita bisa mengecek email itu ke situsnya Kemenperin bahwa pasukan emailnya, oh email ini sudah terdaftar. Kalau kita beli dari yang distributor resmi tidak terdaftar, wah itu urusannya panjang. Distributornya pasti takut sih. Jadi kita bisa mengecek. Kita bisa mengecek email kita tinggal masukkan nomor emailnya dan kelihatan bahwa oh ini sudah terdaftar gitu. Baik. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Harapannya tidak ada penambahan lagi dari 191.000 telepon genggam yang menggunakan email tidak terdaftar tadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini pengamat keamanan siber vaksin.com Alphonse Tanujaya. Selamat malam. Selamat malam.